Nah, ini bagus. Oke, sahabat Buaya Rimba sekalian, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Buaya Rimba. Sore hari ini kami berdua mendatangi pondok kami yang telah kami buat tempoh hari. Jadi kami di sini dalam rangka bersih-bersih, terus juga melihat kondisi pondok. Jadi karena pondok ini juga sudah kurang lebih 1 minggu setelah dibuat kemarin, tidak kami kunjungi kembali karena ini posisi cukup jauh di tengah hutan. Jadi saya bersama Mas Anas kita survei pondok kita. Di mana pondok inilah yang akan kita pergunakan jika kita bermalam atau kemalaman, jika kita sedang memasuki dalam. Saksikan terus video kami Buaya Rimba. Uye. Di video kali ini kami akan menyuguhkan suasana hutan di sore hari menjelang malam hari. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan bagaimana indahnya sore hari menjelang malam, pergantian dari matahari ke bulan di dalam hutan itu seperti apa. Dan kami berada di pondok kami yang telah kami buat, jadi kami bisa beristirahat di sini. Oke, teman-teman Buaya Rimba, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Eko, bahwa sore hari ini kita akan menyuguhkan video tentang situasi di sore hari. Kita bagi tugas kali Kang ya. Oke. Kang Eko akan ambil gambar yang jauh untuk melihatkan ke teman-teman semua. Saya akan ambil untuk suasana atau suara-suara yang ada di dalam hutan seperti apa. Kita suguhkan yang terbaik untuk teman-teman semua. Saksikan terus video kita sampai akhir. Oke Kang, aku berangkat dulu ya. Oke, Oke teman-teman semua, kita akan mencari spot di mana bisa untuk melihat atau mendengarkan seperti apa situasi sore di tengah hutan. Ini sekarang jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Teman-teman semua, kita menemukan potongan bulu. Ini sepertinya bagian bulu dari burung enggang. Artinya tidak jauh dari sini itu kemungkinan besar ada sarang dari atau tempat hinggapnya dari burung enggang. Perlu kita perhatikan juga di setiap video kita pada saat akan memasuki hutan, perlu kita perhatikan langkah kita. Pertama yaitu untuk mengantisipasi dari hewan melata, yaitu ular, yang mungkin saja karena ini habitatnya itu bisa ada di sekitar kita tanpa kita ketahui. Jangan sampai terus kemudian tanpa kita memperhatikan langkah bisa mencelakai diri kita sehingga kita bisa terpatok ular. Yang kedua, untuk memperhatikan langkah kita adalah supaya tidak menginjak semak-semak yang seperti ini yang kita tidak tahu apakah itu tanahnya dalam kondisi lubang dan tertutup semak-semak, sehingga ketika kita menginjaknya maka kita akan terperosok masuk ke dalam, dan itu juga bisa melukai dari kaki kita. Tetap selalu jaga keselamatan dimanapun Anda berada, teman-teman semua, supaya kita tetap bisa terus beraktivitas dengan kondisi baik. Ini kita sudah masuk kurang lebih 2 km dari titik di mana
terakhir kita pondok kita. Rasanya cukup untuk kita coba tengok di sekeliling kita bagaimana suasananya. Selamat mendengarkan, semoga bisa menambah pengetahuan dan juga menembus rasa penasaran dari teman-teman semua di seluruh Indonesia bagaimana suasana hutan menjelang malam hari di hutan Kalimantan. Mulai terdengar ya di belakang kita. Mulai terdengar di belakang kita. Mungkin hewannya sudah mulai keluar malam hari. Jadi kita cukup menjaga suasana ya supaya tetap hening, supaya kita tetap bisa mendengarkan suara alam yang ada di sekitar kita, tapi tetap waspada. Nah, yang seperti ini yang kita sebutkan tadi, terlihat seperti rata, tapi begitu kita injak, ini sebenarnya lubang. Ini sebenarnya lubang, dan kita perlu berhati-hati. Kita lewat sini. Ups. Ini teman-teman semua ada kayu lapuk yang mungkin sudah sangat lama sekali, sehingga bisa berubah warna jadi lebih hitam. Oke, suasana semakin malam, nantinya akan ada pergantian semacam hewan-hewan yang siang hari keluar akan kembali ke sarangnya untuk tidur, berganti dengan hewan yang ada di malam hari, burung hantu dan lain sebagainya, yang biasa beraktivitas pada malam hari. Sudah cukup jauh kita, karena kita sendirian di sini. Kita perlu untuk tetap mengingat di mana tempat kita masuk dan juga untuk jalur kita untuk kita pulang. Oke, suasana kita istirahat dulu sebentar. Satu lagi teman-teman semua, untuk sebagai pengetahuan dan juga menambah pengalaman dari teman-teman semua yang kami juga masih terus belajar, bahwa di dalam hutan ini beraneka ragam yang pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman maupun fauna yang ada di sekitar yang jadi habitatnya. Salah satu yang perlu kita untuk hati-hati ketika masuk hutan ataupun ketika kita mendaki gunung adalah seperti ini yang berduri. Ini ketika kita tidak melihat, maka bisa melukai dari badan kita atau muka kita. Kehati-hatian dan juga kewaspadaan perlu sekali untuk kita jaga ketika kita memasuki hutan, supaya kita tetap dalam kondisi aman dan juga selamat. Penting banget buat kita semua.
mulai terdengar ya suara di sebelah sana. Suara semacam serangga yang mengeluarkan suara khas. Ini jarang terdengar di kota. Sudah tidak ada lagi mungkin suara-suara yang seperti ini karena habitatnya semakin sedikit. Khas sekali dengan nuansa hutan. Teman-teman semua, biasanya jam-jam seperti ini adalah waktunya enggang itu atau burung inggang itu kembali ke tempatnya atau untuk menarik lawan jenisnya. Itu nanti akan terdengar suara yang sangat kencang sekali. Seperti apa sih bentuknya? Kurang lebih seperti yang ada di dalam logo kita ini ya. Suaranya sangat kencang sekali dan lebar. Terdengarkan kawan. Inilah kelestarian hutan dari Kalimantan yang perlu kita untuk terus jaga supaya anak cucu kita masih tetap menikmati dan juga mengambil dari hasil bumi Kalimantan tanpa merusaknya. Perlu kita jaga semua. Salam lestari hutan Kalimantan. Oke, sudah waktunya kita akan kembali ke pondok untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh Kang Eko. Apakah sudah dapat gambar yang bagus untuk dilihatkan ke teman-teman semua? Yuk, suasana semakin malam. Jangan lupa untuk membawa penerangan dan juga alat pelindung, yaitu semacam pisau kah atau yang lainnya, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga sewaktu-waktu akan kita perlukan untuk bertahan hidup di dalam hutan. Di sana sudah terlihat Kang. Kang, gimana? Sore ini sepertinya agak sedikit lebih sepi dibanding sebelumnya ya? Iya. Nah, kita sampai. Ini tadi ngambil, kira-kira ngambil apa Kang? Tadi kita nungguin burung enggang. Alhamdulillah kita dapat sore hari ini. Sudah dapat ya? Sudah. Oh, berarti benar kata teman-teman. Sore hari ini biasanya enggang akan kembali ke tempatnya hinggap, dan enggang itu tidak hinggap di tempat yang rendah. Itu salah satunya Kang ya. Bisa tadi diambil di mana Kang? Iya. Oke, kita bisa tengok tuh. Tadi itu kita ada di sana aja. Oh, itu pohon. Itu teman-teman, pohon yang sangat tinggi itu, kering itu sebelah sana. Kita lihat dari kamera. Ya, kita lihat dari kamera ya. Oh, dari sini saja. Nah, ini tadi si enggang itu ada di pojok sana. Itulah salah satu satwa yang ada di dalam hutan yang masih bertahan hingga saat ini, menjadi lambang dan juga yang khas dari Kalimantan. Supaya anak cucu kita tetap melihat seperti apa itu enggak, maka perlu untuk kita menjaga kelestarian flora dan fauna di hutan Kalimantan. Perlu kita ingat, teman-teman Bayoyumba sekalian, mungkin dari teman-teman juga merokok. Jadi karena hutan ini tuh banyak daun-daun kering dan mungkin kayu-kayu kering, bagi kita yang merokok, jangan lupa untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena dapat berakibat kebakaran ya. Jadi salam lestari hutan itu bukan hanya kita menjaga hewan dan faunanya, tapi juga masalah kebakaran hutan itu sudah sangat sering terjadi di Kalimantan ini. Nah, salah satu juga misi kami Bayohimba
di wilayah Bayo Himba yang berada sekarang, kami menjaga itu semua agar lestari hutan Kalimantan itu selalu terjaga. Dan kenapa hutan Kalimantan sedikit sudah sepi dengan faunanya? Ya kemungkinan salah satu itu penyebabnya karena kebakaran hutan. Jadi jangan disalahkan kalau semakin lama itu hewan-hewan juga sudah semakin langka. Karena terkadang ulah kita manusia sendiri. Jadi beginilah suasana sekarang di Kalimantan Tengah ini sudah menunjukkan pukul kurang lebih jam 5:30 sore. Mungkin berbeda dengan wilayah WIB yang lainnya. Jam segini itu belum gelap. Tetapi kalau untuk di wilayah Kalimantan Tengah yang masih masuk waktu Indonesia bagian barat itu sudah mulai gelap. Tapi pagi harinya lebih cepat terang. Jam 5 subuh di sini tuh sudah terang. Sedangkan kalau kita di area Jakarta seperti Jawa, jam 5 subuh itu belumlah terang. Karena cuaca juga sudah mulai gelap, suasana mulai gelap. Jadi kami tim Bayo Himba juga membawa gear atau peralatan untuk penerangan yang sedang dicek oleh Mas Anas. Bagaimana Mas Anas untuk peralatan lampu kita? Oke, jadi yang kita gunakan ini LED dengan baterai ya. Jadi kita baterai portable ya. Portable. Pastikan sebelum masuk hutan ini dalam kondisi penuh untuk baterainya supaya kita tidak kehabisan baterai pada saat di dalam hutan. Coba. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini kurang lebih. Ini lampu 1 apa lampu 2? Lampu 1. Wah, ini lampu 1. Coba lampu 2-nya. Kita lihat lampu 2. Mati. Wow. Jadi lebih terang untuk lampu 2-nya. Jadi kami juga tim Bayo Himba juga membawa beberapa peralatan yang di era zaman sekarang juga kita tidak mungkin seperti para senior-senior atau pendahulu kita yang mengandalkan dengan obor. Karena kita juga kenapa mengantisipasi bahwasanya di dalam hutan itu kalau menggunakan obor ada resiko untuk kebakaran. Nah, jadi teman-teman bisa mendengarkan ya. Ada suara mungkin apa ya, tongeret atau apa sejenisnya, banyak suara kodok dan suara hewan-hewan kecil yang lainnya. Tapi biasanya Mas Anas jam segini itu udah banyak ya suara-suara hewan yang lainnya. Ini karena musim kemarau. Musim kemarau kali ya. Jadi banyak mengarah ke area sungai, mereka mencari sumber-sumber air ya. Iya. Kita jarak dengan sungai dari titik ini cukup lumayan jauh. Tapi kita masih berharap untuk bisa menyajikan, menampilkan ke teman-teman semua apa yang ada kita lihat di sekitar. Betul. Jadi tim Bayo Himba menyajikan real apa yang ada di dalam hutan. Sahabat Bayo Himba, karena ini hari sekarang sudah gelap, sudah malam, bisa dilihat di suasana sekitar. Pada malam hari ini yang harus kita perhatikan jika camping di dalam hutan, pertama hal yang harus kita pastikan, kita harus melihat keliling area kita. Kita harus bersihkan, kita harus pastikan bahwasanya area sekeliling kita itu sudah bersih. Tujuannya apa? Karena kebersihan itu juga sangatlah baik. Untuk hewan-hewan liar juga tidak mendekati. Dan terus pastikan kita kalau berkemah itu di posisi yang agak miring kondisi tanahnya. Kenapa seperti itu? Karena jika hari hujan, air tidak akan bergenang di area tempat kita berkemah. Jadi air itu langsung turun ke bawah. Ini teman-teman Bayo Himba, di pondok kita ini, kita itu menggunakan semua serba alat dari dalam hutan atau bahan-bahannya dari alam. Contohnya seperti ini dari rotan.
Dan ini dari kayu-kayu pohon yang lurus, kita pilih-pilih yang lurus dan kita ikat dengan menggunakan rotan. Jadi kita tidak menggunakan tali tambang atau kita paku, tidak. Ini asli langsung hanya kita ikat dengan rotan. Dan ukuran tenda kita ini, kita lebarnya kurang lebih 2 meter, panjang kesananya itu kurang lebih 2,5 meter. Dengan tujuan kenapa agak lebar, karena kita personil Bahayo Himba kadang bersama teman-teman warga lokal sering atau senang untuk menginap di dalam hutan. Memang ini belum kelar, jadi daun palas yang kita cari kemarin itu belum dapat semua. Jadi di sini tembok ini nanti akan kita tutup juga. Kalau untuk atap mungkin kita akan menambah sedikit. Kita akan mencari daun palas. Kita pelan-pelan untuk melengkapi kebutuhan dari pondok kita ini. Pastikan juga area di bawah tenda itu clear atau bersih. Ya, agar menjaga juga kita bisa memonitor atau kita bisa memantau ada hewan atau tidak di bawah ini. Dan ya langkah baiknya juga teman-teman Bahayo Himba, jika menginap di dalam hutan janganlah sendirian. Body system itu lebih baik. Kita harus pastikan bahwasanya tidak ada pohon yang sudah rapuh atau sudah tua. Dan kemiringan dari pohon-pohon yang berada di sekeliling pondok kita itu tidak condong atau tidak mengarah ke pondok kita. Karena kita tidak tahu jika ada angin atau dia memang sudah tua, lapuk, bisa jika dia roboh bisa menimpa pondok kita. Itu juga harus salah satu yang diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Karena kita berada di tengah hutan, yang bisa menjaga diri kita sendiri hanya diri kita dan teman kita yang mengikut bermalam di malam hari. Salah satu hal yang terpenting juga untuk bermalam di dalam hutan itu kita harus menghidupkan api. Fungsinya api itu pertama ya untuk menjaga diri kita dari hewan-hewan, karena hewan-hewan juga akan takut jika ada cahaya yang lebih atau ada api. Dan teman-teman juga harus pastikan jika kondisi mau menghidupkan api, itu pastikan di area sekitar ini tuh harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena sedikit aja percikan api itu bisa menyebar dan membakar hutan. Jadi lebih baik kita antisipasi, kita bersihkan terlebih dahulu area pinggirannya, yang pastinya api itu tidak menyebar dan harus kita jaga baik-baik. Karena sedikit saja kesalahan dari kita, hutan bisa terbakar. Oke teman-teman Bahayo Himba sekalian, kita cukupkan video kita pada hari ini. Karena situasi juga sudah semakin malam, kita juga butuh istirahat. Yang pastinya kita berusaha selalu menyuguhkan kondisi keadaan alam hutan Kalimantan terutama itu seperti apa. Selalu support channel Bahayo Himba. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke semua saudara dan teman-teman yang lainnya. Karena untuk subscribe itu gratis. Mas Anas ada pesan? Tadi sudah banyak yang kita sampaikan. Semoga kita bisa jadi pengingat untuk kita semua dan belajar untuk dari kita. Lalu tetap jaga kelestarian hutan, lestari hutan Kalimantan. Bahayo Himba. Uye.